Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan agak kareba pemirsa. Seputar News Sulsel kembali menjumpai Anda edisi hari ini, Selasa 7 Mei 2024. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda di antaranya. Satu orang warga tewas ditembak senapan angin oknum TNI Angkatan Laut. Korban longsor Luwu di daerah terisolir terus dievakuasi. Dua unit helikopter untuk mengevakuasi korban longsor. Bersama saya Tisna Aulia dan berikut seputar News Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali seputar iNews Sulsel edisi hari ini dengan informasi oknum personel TNI Angkatan Laut menembak dua warga di Kota Makassar. Salah satu diantaranya bahkan meninggal dunia. Komandan Lantamal 6 Makassar, Brigjen TNI Marinir Andi Rahmat M, akhirnya menjelaskan kronologi dan siap memproses hukum terduga pelaku yang kini telah ditahan di sel POM Angkatan Laut. Konflik antar warga yang terjadi di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar, menimbulkan dua orang korban. Akibat luka tembak, yakni FL alias Ali, 16 tahun, dan FR alias Rais, 19 tahun. Salah satunya bahkan meninggal dunia, yakni FR alias Rais, 19 tahun, akibat luka tembak di kepala. Diduga pelakunya adalah seorang oknum TNI AL, yakni berinisial KOP2SB. Adapun kronologi singkat dalam konferensi pers, Komandan Lantamal 6 atau Dan Lantamal 6 Makassar, Brigjen TNI Marinir Andi Rahmat M, menyampaikan di mana pada saat terjadi konflik, KOP2SB melihat rumahnya kena lempar batu yang mengakibatkan kaca jendela rumah sebelah kanan pecah. Dengan dasar itulah, KOP2SB mengambil senjata berupa senapan angin berjenis PCP di balkon lantai 2 rumahnya dengan maksud untuk membubarkan konflik yang terjadi antar warga tersebut. KOP2SB disebut sempat menembak ke arah 3 orang yang sedang membawa parang di dekat rumahnya dan mengenai salah satunya yaitu FL alias Ali 16 tahun di bagian dada sebelah kanan. Namun sekarang korban dirawat intensif di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Selanjutnya dari arah rumah, KOP2SB melihat ada orang FR alias Rais 19 tahun yang membawa senter dari sisi lain jalan tol yang terdengar teriakan warga bahwa itulah pelakunya. Akhirnya KOP2SB langsung menembakkan ke arah orang tersebut dan mengenai kepala korban. Akibat luka serius di kepala tersebut, korban dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, namun sudah tidak dapat tertolong lagi, dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Saat ini pelaku penembakan serta barang bukti senapan angin berjenis PCP sudah ditahan oleh pihak polisi militer Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar, dan pelaku akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya saya selaku Komandan Lantamal 6 menyampaikan turut berduka cita atas adanya korban jiwa dan akan terus memberikan perhatian kepada korban yang masih dirawat. Selain itu juga terhadap terduga pelaku akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi untuk pelaku sementara sekarang masih dilakukan selesai penyelidikan, kemudian penyidikan. Proses hukum tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk hukumannya nanti akan dari hasil proses penyidikan tersebut. Dan Lantamal 6 juga menyampaikan permohonan maaf dan turut berduka cita atas adanya korban jiwa dari kejadian ini dan akan terus memberikan perhatian atas korban yang masih dirawat di rumah sakit. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya diberitakan 1 dari 2 pemuda tewas usai ditembak orang tak dikenal saat mengejar pencuri yang baru saja beraksi di rumah tetangganya di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Jasad korban telah dikebumikan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Panampu. Sementara seorang pemuda masih dirawat di rumah sakit akibat tertembak peluru pada bagian dada sebelah kanan.
Rais bin Ahmad Daeng Maman harus meregang nyawa setelah ditembak orang tak dikenal saat mengejar pencuri yang baru saja beraksi di rumah tetangganya di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tak dapat tertolong lagi lantaran mengalami luka pada bagian kepala usai tertembak peluru tajam. Tidak hanya Rais bin Ahmad Daeng Maman, seorang pemuda lainnya bernama Ali juga harus dirawat intensif lantaran mengalami luka tembak pada bagian dada sebelah kanan. Kakak kandung korban, Rahmat, mengatakan, awalnya korban bersama teman-temannya mengejar seorang pencuri yang baru saja beraksi di rumah tetangganya di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 5 Mei 2024 dini hari. Saat mengejar pelaku, tiba-tiba korban bersama teman-temannya mendapati sekelompok pemuda yang berkumpul di pinggir jalan Buta-Buta Cadi, Kelurahan Kalukubadoa. Tidak sempat bertanya, korban langsung ditembak hingga terkena pada bagian kepala. Sementara satu korban lainnya terkena pada bagian dada sebelah kanan. Awalnya itu Pak, itu malam ada orang berteriak pencuri. Iya. Akhirnya adikku dengan saudara kalam bangun. Iya. Siapa dicuri bilang ada di sana. Jadi akhirnya kami ke rumahnya korban ini yang dicuri. Iya. Sampai di rumah korban memang betul dicuri. Akhirnya kami kembali lagi ke pos. Kami sudah dengar suara ribut. Akhirnya kami kembali di lorong sana. Akhirnya melihat tidak lama kemudian bunyi suara tembakan. Itu sampai bisa ditembak itu karena apa? Saya juga tidak tahu Pak. Dia cuma berdiri. Tidak lama kemudian bunyi suara letusan, suara tembakan. Pas balik ternyata adikku yang ditembak. Itu ada atas nama siapa? Paris. Paris. Iya. Kalau untuk yang kena tembakan ini apa saja? Kepalanya Pak yang kena. Kepalanya dia? Iya. Kepalanya dia lubang itu kayak di atas ya. Di atas ini. Berarti di atas rumah. ini dia seperti jempol ini besarnya ini. Seperti jempol. Iya. Usai disemayamkan, jasad korban langsung dikebumikan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Pandampu. Sementara satu korban lainnya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Pihak keluarga pun berharap agar pelaku penembakan yang masih dalam penyelidikan kepolisian segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Dari Makassar, Yolyosvin Aidius melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 8 warga korban longsor yang terisolir di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, kembali dievakuasi menggunakan pesawat. Dari 8 korban, 2 diantaranya merupakan anak-anak. Delapan korban bencana tanah longsor terjebak di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, kembali dievakuasi menggunakan helikopter TNI. Mereka disambut oleh warga dan sejumlah relawan sambil memberi ucapan selamat. Seusai diberi kesempatan beristirahat di posko induk, mereka langsung diberikan pelayanan kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, tercatat ada 200 korban yang sempat mendapat perawatan dan kebanyakan sudah lansia. Mereka mengeluh diare, pusing, batuk hingga beberapa yang mengalami luka ringan. Kami hari ini menurunkan 7 orang tim medis ke wilayah Ulu Salu. Alhamdulillah difasilitasi oleh heli TNI. 7 orang tim medis ini terdiri dari perawat dan bidan yang akan menyisir nanti wilayah-wilayah terpencil yang susah diakses oleh tenaga kesehatan. Mereka membawa obat-obatan, biskuit balita, dan beberapa bantuan medis lainnya. Bu, keluhan apa saja Bu? Para korban ini? Sampai hari ini keluhan yang banyak dirasakan oleh masyarakat khususnya kesehatan, yaitu penyakit demam, batuk beringus, diare, gatal-gatal, kemudian ada juga beberapa yang luka ringan, kemudian ada juga yang mereka yang penyakit kronis itu kambuh penyakitnya akibat dampak dari banjir. Hingga saat ini jumlah korban tewas akibat bencana banjir bandang dan longsor di Luwu berdasarkan data revisi BPBD Provinsi Sulsel, terdapat 11 orang meninggal dunia. 1 korban lainnya hingga saat ini dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, satu keluarga asal desa Tibusaan, Kecamatan Latimojo, Kabupaten Luwu yang terisolir sejak Jumat kemarin, nekat berjalan kaki puluhan kilometer menerobos hutan, menyeberangi sungai bekas banjir, serta melintasi tanah longsor sambil menandu anggota keluarga yang sakit. Seperti inilah perjuangan satu keluarga untuk keluar dari desa Tibusaan, Kecamatan Latimojong yang terisolir akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam Kabupaten Luwu pada Jumat dini hari. Dengan membawa bekal seadanya, satu keluarga ini rela menantang maut dengan berjalan kaki puluhan kilometer, menembus hutan, menyeberang sungai bekas banjir bandang, hingga melewati material tanah bekas longsor. Selain membawa anak-anak, mereka juga terpaksa menandu satu anggota keluarga yang sakit menggunakan sarung dan bambu. Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan membuat 3.000 jiwa di sejumlah desa di Kecamatan Latimojong terisolir. Kondisi ini membuat persediaan makanan sangat menipis. Selain itu, mereka juga tak mendapat bantuan perawatan pasca bencana. Kondisi semakin diperparah dengan terjadinya pemadaman listrik akibat putusnya sejumlah aliran listrik. Bencana tersebut menyebabkan 11 korban jiwa, satu korban lain kini sementara dalam pencarian. Itu waktu dilakukan pencarian, kondisi akses telekomunikasi masih terhalang. Jadi orang masih melakukan pencarian, dipikir pada saat itu ada laporan bahwa sudah meninggal. Dan itu laporan sementara sebenarnya. Jadi jumlah sebenarnya Pak? 11. Masih ada yang hilang Pak? 1. Ya. Namanya saat itu yang hilang atas nama Mifta Nurjana, ya. Bukan Nurjana itu. Untuk memastikan kebutuhan warga, tim SAR sudah menyalurkan bantuan menggunakan helikopter sejumlah titik pengungsian di daerah itu. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana longsor susulan di Kecamatan Barat, Kabupaten Luwu membuat sejumlah warga panik histeris menyelamatkan diri. Kondisi ini membuat komunitas off-road tengah menyalurkan bantuan terpaksa berbalik arah Minggu sore. Putar balik. Seperti inilah kepanikan warga saat terjadi longsor susulan di Kecamatan Baju Barat, Kabupaten Luwu. Gerakan tanah perlahan dari area perbukitan membuat pengguna jalan yang melintas berhamburan untuk menyelamatkan kendaraan mereka. Selain menimbulkan kepanikan warga setempat, gerakan tanah tersebut ikut membuat tim mobil off-road yang hendak menyalurkan ke desa terisolir di Kecamatan Latimojong terpaksa berbalik arah. Satu unit rumah yang ada di bawahnya juga nyaris tertimbun. Kondisi ini membuat seluruh penghuni rumah terpaksa mengungsi mencari tempat aman. Longsor di kanan kaki. Longsor di kanan kaki. Longsor. Tebing yang mengalami pergerakan merupakan salah satu akses jalan menuju ke sejumlah desa di Kecamatan Latimojong yang terisolir akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan 11 korban jiwa. Belum ada keterangan resmi dari pemerintah setempat terkait bencana tersebut. TNI Polri dan sejumlah relawan kini dikerahkan ke lokasi bersiaga meminimalisir jatuhnya korban baru. Hingga saat ini, intensitas curah hujan wilayah Latimojong masih tinggi. Masifnya pergerakan tanah membuat warga sangat was-was. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.
Usai jeda pemirsa, kami akan kembali hadir dengan informasi TNI AD menggunakan motor trail menerobos lumpur menyuplai logistik ke desa warga terisolir. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda kembali bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, TNI dan Polri mengerahkan 2 unit helikopter untuk mengevakuasi korban yang terjebak longsor. Mereka juga menyalurkan 4 ton beras ke daerah terisolir. Sebanyak 15 orang berhasil dievakuasi tim SAR menggunakan helikopter milik Polda Sulsel. Helikopter milik Lanut Hasanuddin Makassar. Mereka merupakan korban tanah longsor berada di Kecamatan Latimojong yang sudah terisolir sejak 3 hari lalu. Saat tiba di lapangan Andi Jema, para korban banjir dan tanah longsor yang dijemput keluarganya menangis haru karena selamat dari bencana tersebut. Selain mengevakuasi warga korban banjir, pemerintah terus berupaya menyalurkan logistik ke wilayah pegunungan Kabupaten Luwu yang hingga saat ini masih terisolir akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di daerah tersebut. Sebanyak 3.000 jiwa terisolir akibat terjadinya longsor dan putusnya sejumlah jembatan di daerah itu. Wilayah yang belum tersentuh sebenarnya tadi dari Kecamatan Latimojong, itu tadi hari ini kita sudah berupaya untuk memberikan dukungan logistik. Alhamdulillah ada bantuan dari TNI AU, berupa pesawat helikopter Karakal, yang pada hari ini kita bisa melaksanakan 4 kali ya, 4 kali pelayanan logistik ya, ke daerah Kecamatan Latimojong. Nah, kira-kira dengan satu pesawat ini apakah cukup atau perlu bantuan lagi Pak, tambahan lagi? Saya kira untuk sementara satu pesawat ini masih bisa membantu operasional, tapi apabila mungkin diperlukan nanti kita akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk menambah pesawat atau moda transportasi udara untuk mempercepat dalam pendistribusian logistik bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Latimojong. Selain helikopter, penyalur logistik juga diupayakan melalui jalur darat dengan menggunakan mobil off-road. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 40 warga di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI AU dan Polda Sulsel setelah terisolir selama 4 hari. Selain lansia, sejumlah anak-anak ikut dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis. Helikopter milik TNI AU dan Polda Sulsel melakukan penerbangan masing-masing 2 kali untuk mengevakuasi para lansia dan anak-anak maupun warga yang sakit setelah terjebak bencana tanah longsor. Meski sebagian besar meminta dievakuasi, namun petugas mengutamakan lansia, anak, dan warga yang sakit. Di hari keempat, heli TNI AU dan Polda Sulsel berhasil mengevakuasi 40 orang. 2 diantaranya merupakan lansia. Keduanya terpaksa ditandu oleh petugas karena sudah tak mampu berjalan kaki. Usai mendapat pertolongan awal di Posko Induk, mereka langsung dibawa ke Rumah Sakit Batara Guru Belopa untuk mendapat perawatan lanjutan yang lebih memadai. Selain mengevakuasi para korban, heli TNI dan Polri ikut menyuplai bantuan beras ke daerah terisolir untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan data yang ada, sebanyak 252 korban menjalani perawatan jalan, 7 korban rawat inap, 5 korban sedang, dan 1 luka berat.
Meski warga meminta dievakuasi, namun proses penerbangan dibatasi hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah karena kondisi awan menutup sebagian wilayah di daerah itu. Bagian yang masuk di daerah Tebusan itu Pak, kalau soal logistik itu jangka 2 hari, 1 hari, kalau tidak ada bantuan ke atas, Sudah cukup. Sudah Terancam kelaparan. Kelaparan orang Pak. Karena infonya tadi yang masuk dalam situ sampai jam 12 malam tadi tidak ada, sudah komunikasi Pak. Terputus komunikasi. Iya Pak, putus komunikasi. Tadi itu kan saya juga sempat membawa ini orang tua dari atas, ini kan sempat dari atas juga tadi Pak. Selain mengevakuasi dan menyalurkan bantuan, helikopter juga membawa 6 tenaga medis ke wilayah Desa Tibusaan, Kecamatan Latimojong untuk memberikan pelayanan kesehatan ke warga. Hingga saat ini, akses jalan darat ke daerah itu masih terisolir akibat putusnya akses jalan dan jembatan. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, menyusul Pilkada serentak 27 November mendatang. Lembaga Survei Indeks Politika Indonesia atau IPI merilis hasil survei elektabilitas figur bakal calon jika dipasangkan pada kontestasi Pilgub Sulsel 2024. Sejumlah nama disebut akan bersaing, 2 diantaranya Andi Sudirman Sulaiman, Fatmawati Rusdi, dan Muhammad Ramdan Pomanto dan Indah Putri Indriani. Lembaga Survei Indeks Politika Indonesia IPI merilis elektabilitas figur simulasi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel 2024. Survei dilakukan IPI pada tanggal 17 hingga 29 April 2024. Hasil survei elektabilitas apabila para calon gubernur dipasangkan dengan wakilnya, diantaranya ada nama Andi Sudirman Sulaiman, jika berpasangan dengan Fatmawati Rusdi memiliki elektabilitas 40%. Ada pula nama Ilham Arif Sirajuddin berpasangan dengan Adnan sebesar 19,9%. Serta ada nama orang nomor 1 di IKA Unhas Sulsel, Muhammad Ramdan Pomanto, jika dipasangkan dengan Indah Putri Indriani, memiliki elektabilitas 13,4%. Simulasi pasangannya kita mengambil beberapa simulasi, misalnya Sudirman dengan Ibu Fatmawati, dengan Amir Roskara, dengan Indah Putri Indriani, dengan Adnan Puricita, semuanya rata-rata di atas 40%. Itu. Pak Ramdan Pomanto juga simulasi dengan semua nama rata-rata di atas 10%. Pak Iyas juga di atas 10%. Untuk sosialisasi saya kira Pak Dhani dan Pak Ilham ini adalah 2 figur yang serius hari ini, selain saya kira Andi Sudirman Sulaiman. Tetapi saya kira dari sisi infrastruktur partai politiknya yang harus disiapkan ya ketika serius mau maju. Saya kira gitu. Pemilihan Gubernur Sulsel 2024 masih akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Semua figur memiliki potensi untuk meraih suara rakyat, seiring dengan perkembangan dan dinamika politik. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Luwu, menyebabkan ribuan rumah warga mengalami kerusakan, bahkan hanyut tersapu arus. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Luwu, belasan rumah Kecamatan Latimojong tertimbun material tanah longsor. Sementara di Kecamatan Suli Barat, sejumlah rumah warga ikut terseret arus. Selain di 2 kecamatan tersebut, ribuan rumah warga lainnya di Kecamatan Suli, Belopa Utara, dan beberapa kecamatan lainnya juga terdampak bencana banjir bandang dan longsor. Meski sudah 4 hari pasca banjir, namun ribuan rumah masih tertutup material lumpur. Kondisi ini terjadi akibat terjadinya krisis air bersih setelah pipa induk milik PDAM setempat hanyut terbawa arus. Mana kondisi rumah saat ini, Bu? Masih penuh lumpur. Masih penuh lumpur? Iya, masih belum tersentuh di bawah, masih sampai lutut. Lumpurnya, kenapa tidak dibersihkan, Bu? Kekurangan air, Pak. Oh, tidak ada air bersihnya, Bu? Ya, kita ambil air dari sana, yang air lumpur sana, yang dari air sungai. Kenapa tidak mengungsi, Bu, ini?
Ya alhamdulillah di atas masih ditempati Pak. Oh, di bawahnya yang rusak Bu ya? Di bawahnya yang rusak parah, ada tempat tidur, pokoknya semua barang-barang di bawah, di atas cuma jualan. Selain merusak ribuan rumah warga di 13 kecamatan, banjir bandang dan tanah longsor ini juga menyebabkan akses jalan antara kecamatan masih terputus, sehingga menyebabkan ribuan warga terisolir. Ribuan hektar area persawahan dipenuhi lumpur dan terancam mengalami gagal panen. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sementara itu, selain menggunakan jalur udara dengan helikopter, proses penyaluran bantuan ke daerah terisolir di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu juga dilakukan oleh personil TNI AD menggunakan motor trail. Mereka menerobos lumpur menyuplai logistik ke desa warga terisolir dengan tali tambang. Selesai bawa doorlock. Personil TNI AD terus menyalurkan bantuan menjangkau desa terpencil dengan motor trail. Mereka bahkan menerjang lumpur bekas longsor dan menyeberangkan bantuan menggunakan flying fox di aliran sungai bekas longsor. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan warga yang sudah terisolir sejak 4 hari terakhir. Jadi informasi dari Dandim bahwa rekan-rekan anggota yang ada di lapangan itu menggunakan semua sarana yang tersedia. Kalau memang tidak ada jalan, kalau harus menyeberang sungai, tetap dia akan bersama kawan-kawan yang lain itu melakukan itu. Tujuannya satu ya, agar dukungan logistik itu bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan di tempat-tempat yang terisolir. Gitu. Ada yang nyeberang sungai ada. Secara total ada sekitar 296 orang yang bergerak untuk membantu, namun kan jumlah itu dikerahkan sesuai dengan kebutuhan di tempat-tempat tertentu yang memang akan melaksanakan kegiatan pendorongan logistik, Pak. Ya, jadi mungkin di setiap titik kan berbeda-beda kekuatannya. Ya, tapi yang jelas kami tidak bekerja sendiri, kami juga bekerja dengan rekan-rekan yang lain untuk membantu pendorongan ini. Hingga kini akses jalan darat menuju ibu kota Kecamatan Latimojong belum bisa dilalui menggunakan jalur darat karena putusnya akses jalan dan jembatan. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kami di seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.